Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih sangat menarik yakni tentang malam Lailatul Qadar. Dan kita ketahui bersama bahwasanya malam Lailatul Qadar itu hanya ada satu malam dan ada di 10 hari terakhir, tetapi tidak ditentukan di malam apa. Ini yang menarik teman-teman untuk kita bersama ambil faedahnya. Kenapa? Tidak ditentukan satu jelas begitu. Ya. Pertama, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah Allah ingin menguji dan untuk membedakan antara orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan orang yang bermalas-malasan. Orang yang bersungguh-sungguh untuk mengejar malam Lailatul Qadar yang kemarin sudah kita bahas bersama ya, bagaimana kemuliaan malam Lailatul Qadar itu ya. Orang yang bersungguh-sungguh akan mengerjarnya di 10 malam hari terakhir tersebut. Sedangkan orang yang bermalas-malasan tentu saja akan merasa berat, akan merasa sulit dan lain sebagainya. Dan gampang sekali untuk mencari alasan kan gitu ya. 1000 alasan. Yang kedua, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ternyata Allah Subhanahu wa taala membuka selebar-lebarnya pahala yang sebanyak-banyaknya. Jika kita mengetahui satu malam saja, malam Lailatul Qadar, tentu saja kaum muslimin hanya akan melakukan amal ibadah di satu malam tersebut. Berbeda dengan tidak diketahui secara pasti. Kaum muslimin termasuk kita semua pasti akan berusaha untuk mengejarnya, untuk mendapatkannya, untuk beramal soleh, untuk beramal kebaikan di 10 hari terakhir tersebut. Sehingga kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Kita akan melakukan amal-amal soleh yang banyak di malam 21, 22 sampai malam ke 29. Sehingga kita akan mendapatkan ataupun kita akan mengumpulkan pahala yang banyak, sehingga mudah-mudahan Allah semakin ridho kepada kita, sehingga Allah berikan keselamatan, doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja yang dilakukan? Tentu saja apa saja, sholat malam ya, kemudian zikir, kemudian baca Quran, berdoa, berbakti kepada orang tua, berlaku baik kepada keluarga dan lain sebagainya. Itu adalah amal-amal baik yang jika pas dengan malam Lailatul Qadar akan dilipat gandakan. Namun jika tidak pas pun kita akan tetap memperoleh pahala, akan tetap dicatat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada ruginya sama sekali kita beramal di 10 hari terakhir. Tentu kaum muslimin yang giat, yang semangat tidak akan membeda-bedakan. Ini malam 21, kemudian akan bersemangat, ini malam 22, santai dulu dan lain sebagainya. Tidak akan berusaha sebaik-baiknya. Kemudian teman-teman sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan malam Lailatul Qadar yang terdapat dalam surat Al-Qadar yang di video sebelumnya kemarin sudah kita bahas, kita akan menegaskan kembali. Yang pertama adalah Allah menurunkan Al-Quran pada malam tersebut sebagai petunjuk bagi umat manusia dan kebahagiaan mereka di dunia maupun di akhirat. Kita sudah tahu ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada malam Ramadan, di bulan Ramadan, Allah turunkan Al-Qur'an hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dan ada penjelasan petunjuk tersebut serta untuk membedakan ya, bedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang
syirik, mana yang pahala, mana yang dosa, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, semua dijelaskan di dalam agama ini. Sehingga orang yang berpegang teguh pada Quran tentu saja akan berpegang teguh pada sunnah Nabi. Orang yang berpegang pada sunnah Nabi pasti akan berpegang pada sunnah para sahabat, sehingga dia adalah orang-orang yang selamat. Sehingga malam Lailatul Qadar ataupun bulan Ramadan secara keseluruhan adalah mulia. Karena Al-Quran adalah Al-Karim, mulia. Di Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Allah adalah maha mulia. Kemudian di bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Kemudian yang membawa atau menyampaikan Al-Quran kepada Muhammad SAW adalah malaikat Jibril, malaikat yang mulia. Serta yang menerima wahyu, menerima Al-Quran pertama adalah Rasulullah SAW, makhluk ataupun manusia yang paling mulia. Sehingga siapa saja yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, menghidupkan Ramadan, mengisi Ramadan dengan kebaikan adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi manusia belum tentu, ya. Tapi kita mengejar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan kedua malam Lailatul Qadar adalah pernyataan yang bermakna pengagungan dan kemuliaan, yaitu dalam firman-Nya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Dan tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar ini? Nah, kalimat ini teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat penting. Allah memulai dengan pertanyaan. Tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Seperti kemarin disebutkan, ya. Seperti halnya ketika Allah berfirman, "Wa ma adraka mal hutamah." Apakah itu al-hutamah? "Wa ma adraka mal haqqah." Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Artinya itu perkara yang sangat penting, perkara yang sangat dahsyat, yang harus dipersiapkan betul-betul untuk setiap kaum muslimin. Kemudian malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Sudah sering kita mendengarkan, sudah sering kita mendapatkan ilmu ini. Kemudian yang keempat adalah para malaikat turun pada malam tersebut, dan mereka turun membawa kebaikan, berkah, serta rahmat. Ya, malaikat itu adalah malaikat yang mulia, malaikat yang tidak pernah maksiat. Malaikat adalah hamba Allah yang taat, sehingga siapa saja yang disaksikan oleh para malaikat ketika hamba ataupun manusia itu beramal soleh, teman-teman sekalian, dia dikenal oleh penduduk langit. Ya, lebih baik, lebih mulia ketika kita dikenal oleh para penduduk langit daripada dikenal oleh penduduk bumi. Bahkan penduduk bumi itu membencinya terkadang. Bahkan penduduk bumi itu suka tidak suka, kenal tidak kenal, karena syahwatnya, karena nafsunya, karena kepentingan dunia. Berbeda dengan malaikat penduduk langit. Mereka adalah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah di antara kita semua yang dikenal oleh para penduduk langit, yakni malaikat yang taat lagi mulia. Keistimewaan yang kelima, teman-teman sekalian, malam tersebut adalah malam keselamatan, karena pada malam itu para hamba melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkannya selamat dari hukuman dan siksaan. Ya, malam itu para hamba-hamba Allah beribadah dengan sungguh-sungguh untuk mengharapkan pahala, untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk diampuni dosa-dosanya, untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Maka malam itu disebut dengan salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Kemudian yang keenam adalah Allah menurunkan satu surat penuh menerangkan tentang fadilah malam tersebut yang akan senantiasa dibaca oleh kaum muslimin sampai hari akhirat. Ya, malam Lailatul Qadar khusus
mendapatkan porsi satu surat penuh tentang malam Lailatul Qadar. Begitu mulianya malam Lailatul Qadar ini. Ya. Sehingga diantaranya Rasulullah SAW pun bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan karena wahtisaban, karena mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, hanya orang beriman, hanya orang yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap, memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dikuatkan di 10 hari terakhir ini full, penuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman dan dengan wahtisaban, dengan senang, dengan bahagia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga amal-amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dikenal oleh penduduk langit. Tidak perlu dikenal oleh penduduk dunia, tidak perlu dikenal oleh penduduk bumi, namun dikenal oleh penduduk langit yang pada malam itu para malaikat turun bergantian ke bumi untuk menyaksikan dan untuk mengurus segala urusan. Menyaksikan siapa? Hamba-hamba Allah yang benar-benar tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.